Al-Quran itu turun dari Lauh Mahfuz ke Darul Izzah atau langitnya dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah turunkan lagi itu Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi Hidawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sobat takwa, yang dimuliakan Allah. Sobat takwa, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya terdapat berbagai sejarah peristiwa besar bagi umat Islam. Di antaranya adalah nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun dari Lauh Mahfuz ke Darul Izzah atau langitnya dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah turunkan lagi itu Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Karena kitab yang mulia maka diturunkan pada bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Sobat takwa yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya diturunkan oleh Allah dan diturunkan pada malam yang mulia, kepada bulan yang suci, dan kepada seorang nabi yang suci. Mengapa kita yakini Al-Quran sebagai kitab yang suci? Yang pertama sobat takwa, karena ia bebas dari investasi dan intervensi manusiawi. Ia sepenuhnya baik isi maupun redaksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci karena sampai saat ini belum ada seorang pun yang sanggup untuk membuat semacam Al-Quranul Karim. Suatu kitab hanya dikatakan suci jika ia bersih dari investasi dan intervensi manusiawi. Al-Quran sejak turunnya 14 abad yang lalu, ia telah menantang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Dan apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran, atau kamu menyangka Al-Quran hanya bikinan Muhammad saja, cobalah kamu membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Apabila kamu tidak mampu membuatnya seorang diri, wad'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun, sejak 14 abad yang lalu sampai hari ini, sampai saat ini belum ada seorang pun yang membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Apa iya belum ada yang pernah coba-coba membuatnya? Kamu nanya,
Sudah ada di antaranya apa yang telah dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Ia mencoba membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh berbeda dibandingkan Al-Quranul Karim. Yang kedua Sobat Takwa, kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab hanya dikatakan suci jika ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki normal, dia nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan nafsu kepada laki-laki, itu fitrah. Jika ada kitab suci yang melarang manusia untuk menikah, maka kesuciannya perlu diselidiki. Al-Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Jika ada kitab suci yang melarang manusia untuk makan, menyuruh manusia untuk puasa terus, siang malam terus-menerus berpuasa, itu kan sama saja menyuruh orang untuk mati. Al-Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka di dalam Al-Quran puasa wisol atau puasa yang terus-menerus bersambung bukan hanya tidak boleh, bahkan haram hukumnya bagi umat Islam. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Betul apa betul? Betul, betul, betul. Sobat Takwa yang dimuliakan Allah, sekarang Ayah mau nanya nih, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari Al-Quran ini kita jadikan imam atau makmum? Imam dong. Imam atau makmum? Imam lah, masa makmum? Jika Al-Quran kita jadikan imam, resiko dan logika tentu Al-Quran jadi imam, maka kita jadi makmum. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam salam, makmum juga salam. Itu yang dinamakan Quran jadi imam, kita jadi makmum. Betul apa betul? Betul, betul, betul. Sobat Takwa yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Sobat Takwa, marilah kita manfaatkan kesempatan dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.